Selasa 12 Mei 1998 atau 25 tahun yang lalu adalah hari yang muram dalam sejarah Indonesia. Hari itu 4 orang mahasiswa tewas dalam sebuah aksi damai yang menuntut turunnya Presiden Soeharto. Keempat mahasiswa itu adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Saya baru saja lulus tapi ada di daerah Semanggi pada saat itu, membantu membagikan air minum untuk para peserta aksi. Saya melihat dari dekat terjadi bentrokan antara adik-adik mahasiswa dengan aparat keamanan, disertai penembakan-penembakan. Aparat bilang, ditembakkan ke atas dan pakai peluru karet. Saya baru tahu esok harinya, ternyata ada insiden lain di Trisakti, di mana peluru tajam bersarang di tubuh 4 orang mahasiswa. Hingga hari ini, 25 tahun sudah berlalu. Pelaku penembakan itu belum juga terungkap. Upaya Komnas HAM untuk mengungkap kasus ini belum juga berhasil. Padahal pada tahun 2001, Komnas HAM sampai harus membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM yang khusus untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Komisi itu sebenarnya telah berhasil mengumpulkan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat pada peristiwa itu. Tapi saat berkas penyelidikan itu diajukan ke Kejaksaan Agung, berkas itu selalu ditolak dengan berbagai alasan. 3 kali diajukan ke Kejaksaan Agung, 3 kali juga Kejaksaan Agung menolaknya. Sis dan bro, demonstrasi mahasiswa tahun 1998 dipicu oleh krisis moneter, harga 9 bahan pokok yang melambung tinggi, dan nilai tukar rupiah yang anjlok. Kemudian dengan dilantiknya kembali Presiden Soeharto sebagai presiden untuk ke-6 kalinya, semakin memicu dan mendidihnya suhu perpolitikan. Akibatnya, mahasiswa dari berbagai daerah dan berbagai kampus turun ke jalan menuntut perubahan. Tak terkecuali mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta. Mahasiswa Trisakti turun ke jalan pada Selasa 12 Mei 1998. Semula, mahasiswa Usakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Tapi kemudian mereka memutuskan untuk long march ke gedung MPR DPR. Aksi mahasiswa tersebut dihadang aparat keamanan, bahkan berusaha dibubarkan. Aparat berusaha membubarkan mahasiswa dengan menembakkan gas air mata. Tapi rupanya bukan hanya gas air mata yang ditembakkan. Aparat juga menembakkan peluru tajam. Mahasiswa pun berlarian, berlindung ke kampus dan ke berbagai arah lainnya. Banyak mahasiswa terluka. Beberapa di antaranya tertembak peluru panas di dalam kampus dengan luka tembak di area yang mematikan. Gugur sudah 4 anak bangsa. Setelah peristiwa itu, demonstrasi mahasiswa bukannya mereda, justru makin membesar. Sampai akhirnya mahasiswa berhasil mengepung gedung DPR MPR RI. Ada beberapa tuntutan mahasiswa pada saat itu. Yang pertama, turunkan Presiden Soeharto. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Turunkan harga kebutuhan pokok, lakukan pemilihan ulang, dan yang terakhir adalah hapuskan dui fungsi ABRI. Akibat besarnya gerakan mahasiswa itu, akhirnya Presiden Soeharto pun mengundurkan diri. Sejak itu, reformasi bergulir dan telah banyak menghasilkan perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 pun berhasil diamandemen. Hasilnya, pada saat ini kita merasakan kebebasan di berbagai sektor. 4 mahasiswa itu telah menjadi martir dan pahlawan reformasi kita. Demokrasi hari ini adalah buah perjuangan mahasiswa 25 tahun yang lalu. Kebebasan berbicara dan berkumpul adalah buah perjuangan yang diawali jatuhnya korban tragedi Trisakti. Indonesia tidak boleh lagi kembali ke masa kelam. Mari kita kenang mereka dengan memanfaatkan kebebasan yang kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Demi kemajuan Indonesia. Salam solidaritas.